Mbak Mini, saya dari Puskesmas Induk. Ingin bertanya, di Desa Bunga Tani ini permasalahannya apa sih yang paling banyak? Dari hasil pendataan yang kita lakukan, ternyata warga Bunga Tani masih banyak sekali yang masih buang air besar di sungai, di kebun, ataupun di bawah-bawah batang sawit yang besar. Saya juga bingung. Nah, Ibu kan bidan desa di sini nih, pasti tahu warganya seperti apa, alasannya kenapa bisa seperti itu. Di sini kan kemarin kita kan ada pendataan gitu kan Mbak Mini. Jadi pendataan itu saya tanya keluhannya apa, kenapa kok nggak mau buat jamban di dalam rumah atau dekat rumah. Itu pertanyaan jawabannya tuh dari yang orang tua itu tuh kebiasaan merubah perilaku untuk mempunyai jamban di dalam itu susah gitu. Jadi ada juga yang alasannya tidak ada dana untuk membuat WC. Ya, Bu, ya, alasannya ya. Kalau warga di sini itu rata-rata apa sih kerjanya? Kalau di sini rata-rata petani, cuman kan istilahnya itu kalau petani tidak semuanya punya kebun gitu. Jadi ada yang ngupang anu kelapa, nyungkil, pokoknya pekerjaan untuk kebun lah. Oh, berarti mayoritas di sini petani ya, Bu? Ibu, saya mau nanya, dampak dari buang air besar sembarangan itu apa ya kira-kira? Banyak sekali dampaknya. Salah satunya itu mencemari tanah, mencemari air, tergantung di mana buang air besarnya sembarangan. Selain itu sebagai sumber penyakit, lalat menginggap di situ. Terus lalatnya hinggap di makanan, terus kita makan, apa yang terjadi? Menurut Ibu, ini ada Ibu Keslingnya, bisa lebih jelas lagi menjelaskannya. Nah, jadi Ibu, kalau kita BAB sembarangan, nah contohnya kita BAB-nya di air sungai. Nah, kan air sungai itu banyak yang menggunakannya untuk minum, untuk mandi, untuk sikat gigi. Nah, jadi kan kita juga berdosa ya kan, buang kotoran di air sungai. Terus kan orang yang memakai air itu juga tercemar, dia bisa diare gitu, penyakit kulit kalau misalnya mandi pakai air itu gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau kita mau BAB itu di jamban yang sehat. Tapi Bu, kalau seandainya itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini kayak mana ya? Nah, sebaiknya Ibu kita kan harus merubah perilaku kita gitu. Jamban sehat itu apa toh, Bu? Gitu. Jamban sehat itu, Bu, kriterianya kalau kita ingin bangun jamban, pertama dia tidak mencemari sumber air minum, dan jarak septic tanknya itu minimal 10 meter. Terus ada ventilasi, ada pencahayaan juga. Terus yang namanya jamban sehat, dia tidak mengundang vektor penyakit seperti tikus dan juga kecoa. Di dalam jamban sehat itu juga ada air bersih dan ada sabun. Terus dia berpintu dan bertutup, serta yang terakhir konstruksinya itu atau bangunannya itu aman buat penggunanya. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya. ya, Bu. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Pak De, tunggu sebentar, jangan pergi dulu.
Jadi Pak D, saya tadi lihat Pak D tadi habis dari belakang ya Pak D, buang air besarnya Oh iya Bu. di pinggir sungai tadi ya. Iya. Nah, itu sebenarnya tidak bagus sekali buat lingkungan Pak D, karena dampaknya bisa menyebarkan penyakit buat orang lain seperti diare. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri dan buat keluarga kita juga BAB-nya di jamban yang sehat. Iya Bu, iya. Cuman kendalanya begini Bu, kita ini petani ini ya kemauan pun juga ada, cuman biayanya belum ada ini Bu. Oh gitu Pak ya. Kendala dengan Itu kan Pak biaya. De, kalau misalnya masalah biaya itu kan Pak De, misalnya kita ada uang nih sedikit dari Manen Kelapa, kita sisihkan sedikit untuk beli batu berapa gitu, sedikit-sedikit. Kakek kan kalau misalnya untuk pengerjaan buat WC-nya tuh Pak De, kan kita bisa gotong royong dari tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, kan kita bisa di Bungo Tanjung ini kan masih kuat tolong menolongnya kan Oh Pak iya, De. bakal di sini memang kuatnya persatuan, masih persatuan. Ya aman. Iya Pak, kan juga kalau malam-malam kan mau ke sana ya kan bahaya juga ya kan. Nah jadi lebih baik kita buat jamban yang sehat. Jadi Pak D-nya juga sehat, bisa BAB-nya di rumah gitu. Nggak payah lagi pergi keluar. Lagi kalau hujan ya kan. Cita-citanya pun kita memang begitu Bu, tapi ya itu tadi keluarnya dari keadaan. Dari keadaan. Ada solusi lagi pemecahan, mungkin bisa kita lakukan arisan jamban Pak D. Misalnya kita kasih satu, misalnya berapa orang, 10 orang kita arisan, misalnya 10.000 sebulan. Pas sudah ada uangnya terkumpul, kita buat satu. Kalau itu Pak De, kalau misalnya buat jamban itu kan Pak De, bukannya langsung kita buat yang besar gitu, enggak Pak De. Misalnya itu untuk tempat pembuangannya kan, septic tanknya kan nggak, kalau misalnya nggak ada batu Pak De, pakai apa namanya tuh, bambu, papan apa itu kan Pak De, dikelilingi gitu. Dia tidak mencemari Dia ya, dapatnya nggak Bu, di mencemarin desa. ke mana-mana gitu Pak De. Ya Bu, ya Bu, amin. Amin lah. Terima kasih dari pengarahnya gitu Bu ya. Jadi Pak D sudah mengerti ya jamban sehat itu seperti apa. Iya ya Bu ya. Oke deh, kalau gitu saya mau memberikan contoh jamban sehat itu seperti apa. Iya ya Bu ya. Yuk kita lihat Pak De, Ayo kita sama-sama Pak D ya. Iya ya ya. Ini contoh jamban yang sehat, ada septic tanknya, dan minimal dari sumber air minum itu jaraknya 10 meter. Iya ya Bu ya ya. Insya Allah nanti kalau punya Yuk ini tadi kita lihat jambannya. Nah ini jamban yang sehat, ada kloset leher angsanya Pak D, dan di tengahnya ada air untuk air ini fungsinya untuk mencegah bau dan iya ya Bu ya. binatang masuk ke dalam kloset. Gitu ya. Iya, mudah-mudahan keluarga kita bisa bikin jamban seperti ini ya Pak D Iya ya. ya, amin amin Bu, amin. Nah, itulah tayangan penting dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan stop buang air besar sembarangan. Salam STBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Camat Kecamatan Lipa Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan program STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan dalam mewujudkan desa ODF di Kecamatan Lipa Panjang. Salam STBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Bungo Tanjung mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarangan dalam mewujudkan desa ODF. Salam STBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Kencana selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lipa Panjang ingin mengajak seluruh masyarakat, ayo bergerak bersama membebaskan dari sanitasi yang buruk dengan cara stop buang air besar sembarangan. Salam STBM.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kepala Puskesmas Rawat Indah Lepa Panjang, saya mengimbau pada masyarakat di Kecamatan Lepa Panjang, ayo, mari kita buat jamban sehat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salam STBM. Mari wujudkan Indonesia sehat dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Salam STBM.